Ini sebetulnya problem mama ya. Mungkin bukan hanya Teh Lia yang mengalami ini. Mungkin ibu-ibu punyalah mengalami sebegitu, punya pengalaman yang sama, hanya di kasus yang berbeda dengan mungkin bobot yang berbeda gitu ya. Tapi yang namanya bermasalah ketika kita merasa kita belum berhasil mendidik, itu pasti ada ya di setiap ibu-ibu ya gitu. Karena kan mendidik itu bukan pekerjaan satu hari selesai seperti kita membuka telapak tangan kun fayakun gitu ya. Bukan seperti itu ya. Prosesnya tuh panjang. Kalau saya sendiri ya, yang namanya saya sedang melakukan sesuatu, misalnya begini, kita bersama-sama dengan tim laju ini membuat komunitas laju. Itu bukan untuk kebaikan besok. Kita tahu diri. Kami tahu diri nih, di laju tuh kami tahu diri bahwa pekerjaan proyek di laju tuh bukan hari ini kita menggelar kajian, besok soleh semua, bukan. Proses panjang. Ya, makanya ya alhamdulillah kita satu bulan lalu ya, kita mengadakan rapat kerja untuk program laju 1 tahun ke depan. Artinya kita 1 tahun ke depan tuh ada pekerjaan di laju untuk mensolehkan ibu-ibunya, mensolehkan bapak-bapaknya, mensolehkan anak-anaknya. Untuk mungkin untuk Indonesia 50 tahun ke depan. Karena kalau kita mentargetkan 10 tahun yang akan datang laju punya anak soleh semua, nanti kita capek. Mungkin hasilnya kita namanya pendidikan itu 20, 30, mungkin 50 tahun. Kalau belajar dari perjalanan Imam Ghazali menghasilkan sosok Salahuddin Al-Ayyubi, itu ada hubungannya ya, walaupun Imam Ghazali udah meninggal. Dari mulai Imam Ghazali merevisi kurikulum pendidikan sampai hasilnya nanti Salahuddin Al-Ayyubi, prosesnya itu 50 tahun. Kalau para ibu mendidik targetnya besok soleh, kita semua akan putus asa, Bun. Jadi ibu itu selalu optimis anaknya bakal soleh. Jadi kita tuh tidak akan menjustifikasi anak saya nakal, nggak akan. Hatta saya umurnya udah 60 tahun, anak saya sebagian besar udah rumah tangga, tinggal satu yang belum. Kalau saya melihat ada anak saya yang belum kriterianya belum soleh seperti yang kita dambakan, saya selalu berharap besok pagi saya bangun tidur dia udah soleh. Ternyata begitu saya bangun dia belum soleh, saya masih berharap insya Allah besok saya bangun tidur dia soleh. Kalaupun sampai saya meninggal, anak saya tinggalkan belum soleh semua, saya yakin sambil berdoa ketika saya meninggal anak saya soleh semuanya, bahkan lebih dari yang saya harapkan. Itu ibu. Jadi kita tuh melihat anak-anak kita ada masalah dengan anak kita nggak mudah panik, Bu. Ya kan? Coba kalau kita mau hari ini, saya udah ikut laju sampai batch 2, ikut saya loh. Ikut lanjutannya anak saya belum soleh juga. Kita semua akan putus asa, Bu. Jadi proses mendidik itu perjalanannya panjang. Dan ibu tidak boleh putus asa. Jadi ibu tuh optimis anaknya pasti bakal soleh. Kalau enggak begitu upaya kita nanti akan berhenti. Ikhtiar kita tuh dengan doa. Saya di usia seperti kalian, saya juga belajar ikut pelatihan komunikasi, ikut pelatihan sampai saya ikut seminar dampak tentang pola makan kepada karakter anak. Saya ikut tuh di Jakarta. Ternyata cara menyuapin yang benar itu saya belajar kayak gitu. Ketika anak-anak saya masih kecil-kecil, saya kejar tuh. Training, pelatihan itu saya kejar. Oh ternyata ya metode kita memberi makan, cara makan, nawari makan kita gimana itu bisa berpengaruh kepada karakter anak ternyata gitu. Kita terus belajar. Dan kita selalu yakin, oh besok anak saya soleh. Jadi kita menunggu esok. Oh belum ya, oh besok lagi insya Allah. Jadi kita tuh selalu
optimis. Ya, nah kalau ibunya tidak optimis, bagaimana kita membangun optimisme ke depan anak-anak? Lalu jangan lupa kita juga melakukan refleksi. Bahkan kita setiap mau tidur, kita itu merefleksi diri. Dulu ketika saya nikah, apa niat saya? Ya, dulu ketika saya hamil, bagaimana keadaan saya? Apa yang saya makan? Itu tuh refleksi, bukan mau menyalahkan diri kita, bukan. Kan gini, ada dosa yang harus kita taubati, ada kesalahan yang harus kita perbaiki. Bukan bersedih-sedih dengan masa lalu, bukan. Tapi itu kan perlu. Dulu gimana ya, sikap saya kepada suami, sikap saya kepada orang tua, sikap saya kepada mertua, itu harus kita lakukan. Semua gitu. Jangan-jangan dulu kita bagaimana gitu ya. Semua ya, ini buat saya juga. Itu saya lakukan. Bahkan saya juga sering minta maaf kepada anak. Sampai anak-anak saya tuh kemarin bilang begini, Umi udah 60 tahun. Umi jangan suka menyalahkan diri sendiri. Kami udah cukup, udah dididik sama Umi. Udah Umi jangan suka menyalah-nyalahkan. Sekarang udah kalau kami belum soleh ya itu salah kami gitu. Ya karena kita minta maaf tuh atas ilmu yang kita terbatas. Maaf ya, dulu Umi belum paham, jadi Umi mungkin salah ya masukin kalian ke pondok ini, ke pondok ini, misalkan salah. Kata mereka, enggak Umi enggak salah gitu ya. Kadang-kadang kan mereka menghibur kita gitu. Kalau udah gede, udah dewasa, mereka sudah bisa menghibur kita. Kalau masih kecil-kecil, sabar. Kita ada untuk anak-anak kita agar kita bisa memeluk dia. Ya, mungkin tambah porsi pelukannya, tambahin. Porsi pelukannya ditambah, ya. Doanya perlu ditambah. Ini untuk semuanya ya, untuk semua. Karena ini kan problem kita semua. Bukan hanya problem Teh Lia, ini problem kita semua. Kan mendidik tuh bukan yang hari ini kita belajar, kita terapkan, besok soleh kan enggak. Panjang tuh. Apalagi anak sekarang dapat pengaruh dari sekolah. Dapat pengaruh dari temennya di halaman rumah waktu main kelereng. Dapat pengaruh dari gadget, macam-macam, gitu ya. Nah, tambah porsi pelukannya, dipeluk-peluk. Anak yang udah rumah tangga aja masih butuh kok dipeluk-peluk sama kita, apalagi anak-anak kecil, apalagi anak perempuan. Walaupun dia keras, kita tetap lembut, karena dia butuh contoh kelembutan. Doakan, sebut namanya. Ketika doa tuh, ya Allah anak saya Fulanah begini ya Allah, saya mohon ya kelembutanmu, Engkau yang maha lembut ya Allah, lembutkanlah anak saya. Terus berdoa terus kepada Allah. Yang penting poinnya, para ibu tuh nggak boleh pesimis. Saya pernah dicurhati seorang ibu ya beliau punya kedudukan, beliau punya jabatan, aduh manggil saya Buyus gitu, Buyus saya tuh kayaknya gagal mendidik anak. Jangan bilang begitu. Ya, iya, anak saya sudah kuliah kok kayaknya masih gini-gini. Saya bilang tunggu, jangan bilang. Seorang ibu nggak boleh merasa gagal mendidik anak. Masih ada hari esok. Jadi itu kuncinya, kita harus optimis. Insya Allah solih, ya, insya Allah solih. Gitu. Jadi cara memandang kita ke anak juga ya nggak jadi negatif gitu. Ya, begitu ya. Alia ya, semangat semuanya. Wallahu a'lam bishawab.